Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Dan seperti biasa, di sini aku Aziza akan membersamai kalian, terutama mungkin dalam sharing-sharing dan juga pembahasan-pembahasan yang aku bahas di sini tentunya juga relate dengan kehidupan kalian semua. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk share, subscribe dan juga like video YouTube aku, dan juga jangan lupa untuk terus update video-video aku selanjutnya karena tentunya bakal banyak sekali hal-hal yang aku bahas di video ini. Oke, mungkin kita langsung masuk pembahasan aja. Di sini aku bakal ngebahas tentang kenapa sih kita itu harus mengambil kesempatan yang sudah hadir. Nah, oke, seringkali kita itu menunggu waktu yang pas dan juga yang sesuai. Tapi kita lupa bahwasanya di situ banyak sekali kesempatan yang bisa kita ambil. Artinya, ini juga aku melihat dari beberapa hal yang terjadi di kehidupan aku dan juga di media sosial tentunya. Nah, karena jujur banyak orang yang ternyata masih juga bingung. Sebenarnya kesempatan yang perlu kita ambil pertama terus langkah yang seperti apa dan juga bagaimana gitu. Terkadang kita sampai justru karena saking bingungnya kita sampai nggak mau memulai kayak gitu. Seperti halnya aku, sebenarnya aku juga bingung banget gitu. Aku jujur tipikal orang yang eh, ketika ngomong tuh temponya sangat cepat. Nah, makanya ini salah satu menjadi wadah aku untuk melatih kecepatan bicaraku supaya tetap stabil kayak gitu. Nah, makanya aku ngelatih di sini gitu. Karena itu tujuannya adalah sebenarnya tadi untuk reminder aku pribadi sebelum ke kalian. Jadi, ini tuh sebagai wadah belajar aku loh gitu, bukan untuk eh sejauh ini belum ada niatan untuk ini ya, untuk lebih mau sharing ke kalian gitu, enggak, tapi lebih mau menjadi proses pembelajaran atau latihan untuk diri aku pribadi. Nah, balik lagi ke pembahasan tadi, kenapa kita itu perlu mengambil kesempatan yang ada? Karena kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu pergi dari kita. Artinya maksud dari kesempatan yang ada di sini yaitu kita mencoba untuk memulai dari apa yang ada kita sekarang. Jadi ketika misalkan kamu, aku pengen mulai konten tapi HP ku masih belum iPhone misalkan, itu oke banget karena please jangan dicontoh kayak aku ya. Dulu itu aku juga sama. Aku mikir kalau misalkan mau ngonten artinya harus nunggu HP iPhone dulu dan sebagainya. Akhirnya aku nggak mulai-mulai kayak gitu. Dan sampai pada akhirnya kita juga nggak pernah tahu kesempatan apa yang bakal datang tertuju ke kita gitu. Jadi yang namanya kesempatan itu bukan cuma kita kayak menunggu aja nggak, tapi kita menyebutnya dengan berusaha tadi. Nah, terus juga tambahan juga untuk kita yang mungkin bingung dan juga lagi struggle banget dengan kehidupan kita harus mulai dari mana dan sebagainya, mulai dari apa yang kamu bisa. Itu kuncinya, itu poin pentingnya. Jadi kamu nggak perlu mikir mulai dari mana ya, nggak perlu, itu nggak bakal mulai-mulai pada akhirnya gitu. Tapi yang perlu kamu lakukan adalah mulai apa dengan apa yang kamu bisa di situ. Kayak misalkan contoh, kamu di sekitar kamu ada hal apa kayak gitu dan apa yang mau kamu kembangkan di situ. Nah, maka mulai dari situ gitu. Nggak harus menunggu sesuatu yang sempurna karena sejatinya proses itu keberhasilan itu bukan puncak dari segalanya, tapi melainkan proses yang kita jalanin. Jadi ketika misalkan ada orang yang lagi berproses kayak gitu untuk mencapai suatu tujuan, sebenarnya poin pentingnya itu bukan pada hasilnya. Karena hasil itu hanya satu pencapaian yang ibaratnya eh ya udah gitu, ketika kita mendapatkan hasil itu kita bakal terlihat biasa aja gitu, dan itu aku rasakan. Dulu aku kayak pengen banget punya iPhone dan sebagainya, tapi ketika barangnya sudah ada gitu justru terlihat biasa aja. Nah, itulah suatu keberhasilan. Artinya ketika kita ingin mencapai sesuatu, fokus pada prosesnya, bukan pada hasil yang ada kayak gitu. Dan juga tambahan juga, aku juga mau mengingatkan tentang ini ya, satu hal yang penting juga buat kita ingatkan, kalau misalkan uh, puncak kehidupan itu adalah terletak pada rasa syukur. Artinya kita tidak sedang berlomba dengan siapapun, kita juga tidak sedang bertarung dengan siapapun, kita hanya sedang bertarung dengan diri kita yang kemarin, dengan diri kita yang mungkin kemarin masih suka insecure, masih tidak percaya diri, masih ragu, masih gampang nangis dan sebagainya. Nah, kita lagi mencoba untuk melawan itu semua.
Artinya kita tidak ada urusan dengan orang lain, tidak sibuk dengan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, itu tidak sama sekali gitu ya. Jadi ini perlu banget kita ingat. Kenapa? Karena ketika kita masih terus membandingkan diri kita dengan orang lain, kita nggak bakal pernah bisa maju kemana-mana. Itu. Dan tadi juga balik lagi, kenapa aku tadi bilang bahwasanya puncak kehidupan adalah terletak pada rasa syukur. Karena tentu ketika kita mendapatkan suatu hal, apalagi sih yang mau kita dapatkan, apalagi yang mau kita cari gitu. Itu semua bakal terasa hambar kok. Maka belajarlah untuk mensyukuri apa yang ada saat ini. Dan ketika rasa syukur itu udah tertanam dalam diri kita akan sadar bahwasanya eh, jangan sampai di kehidupan yang sekali ini kita menjalaninya tanpa adanya sebuah kenikmatan di dalamnya. Kita itu hidup, jangan sampai kita justru kehilangan kenikmatan dalam kehidupan itu gitu. Artinya apa ya, kita tahu potensi dan tahu posisi kita ketika misalnya waktunya ibadah ya ibadah, ketika waktunya belajar ya belajar kayak gitu. Nggak perlu eh, sampai kita menunda-nunda dan sebagainya gitu. Jadi kita tahu waktu dan juga kapan kita harus bergerak dan sebagainya. Kita juga harus tahu porsi kapan gimana kita harus eh, berhenti sejenak kayak gitu, karena nggak semua hal itu perlu kita kejar sekarang kok. Artinya perlahan aja gitu. Mungkin di zaman yang sekarang semakin luar biasa, serba cepat dan sebagainya, dan kita dihantui dengan perasaan aduh aku tertinggal dengan yang lain dan sebagainya. Misalkan umur kamu yang sekarang udah 27, udah 30, atau mungkin udah lebih dari itu gitu kan ya, dan kamu merasa kayak tertinggal dan sebagainya. No, big no, because setiap jalan dari kita tuh berbeda-beda dan kita nggak pernah sama gitu. Artinya ya udah kita mulai dengan versi kita yang sekarang gitu. Kalau misalkan kita merasa, ih kayaknya aku telat deh, umur segini belum nikah, kayaknya aku telat deh, umur segini belum mulai hidup sehat dan sebagainya misalnya. Why not? Kenapa kita nggak mulai sekarang gitu? Nggak apa-apa, tidak ada yang terlambat kok untuk mencapai apapun itu. Karena ya tadi, kita tidak berlomba dengan siapapun itu. Dan kesempatan yang hadir itu seringkali datangnya itu banyak banget. Kesempatan itu hadir banyak sekali, tapi kadang kita yang tidak pernah mau mengambil kesempatan itu. Kenapa coba? Karena kita selalu menunggu waktu yang tepat. Padahal di kehidupan ini gak ada waktu yang tepat untuk bisa kita mulai kapannya. Kayak misalkan contoh, akan selalu ada hal yang kurang dalam setiap harinya gitu. Kayak misalkan gini, eh oh aku misalnya belum bisa nih buat untuk kamu yang mungkin lagi menjalankan program diet gitu ya, untuk menurunkan berat badan. Ya aku belum bisa nih untuk bisa makan full protein setiap satu harinya kayak gitu. Nah, maka coba kamu rubah pelan-pelan. Contohnya gimana? Kamu rubah di pola makan sarapan kamu gitu. Nah, mungkin bisa jadi di jam makan kamu yang mungkin bisa lebih diperlambat, atau mungkin dengan porsi makan sarapan kamu yang jauh lebih baik gitu. Itu salah satu proses, satu persen yang lebih baik gitu. Karena ketika aku membaca salah satu buku juga, ini cukup lama ya. Buku yang pernah aku baca itu judulnya Atomic Habits. Nah, di situ membahas, kita tahu bahwasanya Atomic Habit berarti sebuah atom yang menjadi kebiasaan kecil. Di sini dikatakan atom itu kan kecil dan tidak terlihat gitu. Nah, ketika kebiasaan kecil sekecil atom misalnya, tapi dia dilakukan setiap hari, maka hasilnya pasti akan terlihat. Dan mungkin kebanyakan dari kita juga yang lebih berproses itu selalu menunggu kayak kita udah berusaha, kita udah berjuang, tapi kok hasilnya nggak kelihatan gitu loh. Guys, coba kalian ingat-ingat ya. Ingat-ingat sekali lagi bahwasanya kita tidak berfokus pada hasil itu, tapi kita fokus pada proses yang kita jalanin. Ketika kita menjalani proses kita dengan enjoy, dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa syukur, itu akan jauh lebih luar biasa loh daripada kita menunggu hasil yang mungkin kita merasa dengan kita berusaha akhirnya kita merasa tidak ada hasil dan akhirnya kita kecewa hal itu, dan akhirnya kita nggak berani memulai lagi gitu. Terus gini, kan kadang kita tuh mencari sebuah konsistensi ya. Konsistensi ini dimana ketika kita tidak melakukan habits yang kita lakukan, itu akhirnya misalkan gagal. Misalkan kamu lagi tadi, kita kembali lagi, kamu lagi proses program diet. Nah, kamu itu di suatu hari ada hal yang ngebuat kamu itu harus makan makanan yang eh, tidak seharusnya gitu.
Nah, di situ akhirnya kamu merasa kecewa, kamu merasa gagal, kamu merasa kayak tidak berdaya lagi, kamu merasa tidak lagi berproses lagi gitu loh. Padahal cuma 1 hari doang. Nah, ini salah satu menjadi problem kita sebagai orang-orang yang lagi berproses itu seperti itu. Jadi bukan kegagalannya, tapi penyesalan dimana ketika suatu hari kita itu melakukan kesalahan dalam proses kita. Dan itu nggak apa-apa banget kok. Karena ketika kita juga merasa kayak gagal dan sebagainya di hari itu masih ada hari kesempatan di esok hari. Dan kita itu seringnya itu ketika merasa gagal dalam suatu hal kebiasaan kita di hari itu, kita akhirnya kayak ya udah deh, udah gagal juga, nggak usah perlu dilakukan lagi. Akhirnya kita kayak off semuanya keseharian gitu karena kita sudah merasa kita sudah gagal, karena kita sudah makan sembarangan di pagi hari itu, akhirnya satu hari kita bad mood, kita nggak melakukan kegiatan yang lainnya, kita akhirnya rebahan terus dan sebagainya. No, artinya ya udah cukup di sarapan kamu aja yang berantakan di hari itu. Artinya untuk kegiatan yang lain kamu harus tetap melakukannya semaksimal mungkin. Dan itu yang jauh lebih balance banget untuk apa yang bisa kita lakukan di saat ini. Jadi untuk kamu yang selalu merasa kayak kehilangan kesempatan dan sebagainya, kesempatan itu nggak hilang, hanya kita yang nggak pernah mau ngambil kesempatan itu. Dan ini juga menjadi reminder buat aku pribadi, karena jujur kita itu mungkin udah terlalu muak dengan banyak motivasi yang kita ucapkan ke diri kita sendiri kayak gitu dan sebagainya, tapi nyatanya tidak akan pernah ada gitu. Kita bingung mulai dari mana, ya mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan di waktu itu, di saat itu juga. Karena aku juga pernah nyampaikan ini di podcast aku sebelumnya, di video aku sebelumnya, kalau misalkan aku pernah mendengarkan satu video orang luar yang dia tuh ya bercerita tentang sebuah habits gitu ya. Nah, habits itu akan terbangun beberapa hari atau misalkan beberapa lama, itu tidak perlu, kita nggak harus fokus kayak aduh kalau misal aku nggak mencapai 3 bulan berarti aku belum dikatakan bisa konsisten dong dan sebagainya. Enggak, kita nggak fokus ke situ, kita fokus pada kapan kita mulainya, itu poin pentingnya. Jadi pokoknya selama kita nggak mulai sekarang, berarti kesempatan habits itu nggak bakal bisa terbentuk kayak gitu. Semakin kamu lama memulai, maka sebuah habits yang lagi kamu bangun pun akan semakin lama terlihat. Itu poin pentingnya. Jadi bukan terletak dan fokus pada berapa lamanya ya sebuah habits itu terbentuk, enggak, tapi kita fokus pada kapan kita mau memulainya. Itu. Jadi ketika kesempatan itu ada dan pasti selalu ada, maka ayo kita ambil kesempatan itu dengan sebaik mungkin dan jangan pernah merasa takut tertinggal dari siapapun, karena kita tidak pernah sedang berlomba dengan siapapun, kita hanya sedang berlomba dengan diri kita yang kemarin, dengan diri kita yang untuk menjadi lebih baik. Oke, semoga sedikit pembahasan kali ini yang cukup menggebu-gebu dan tentunya ini menjadi reminder buat aku pribadi, juga semoga bisa menampar kalian juga, dan kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. And see you next video. Goodbye.